Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hayati, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian, dosen pembimbing saya yaitu Ibu Diani Vitasari, serta rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, saya, Keiza dan Isnaila, dengan NIM D502300076 dari program studi teknik kimia, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Ketebalan Karbon Aktif pada Kolom Filtrasi Absorpsi terhadap Penurunan Konsentrasi Fe dalam Air. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Insinyur Deni Vitasari, ST MSc PhD. Latar belakang penelitian saya ini didasari oleh pemenuhan kebutuhan air bersih yang sangat krusial bagi kesehatan masyarakat. Namun, salah satu kendala utama yang sering dihadapi pada air tanah atau sumur adalah tingginya logam besi atau Fe. Konsentrasi Fe yang tinggi di lapangan memicu beberapa masalah nyata, seperti perubahan warna air menjadi kecoklatan, timbulnya bau besi yang tidak sedap, penyumbatan pada sistem perpipaan, hingga risiko gangguan kesehatan jika dikonsumsi. Untuk mengatasi hal ini, kombinasi metode filtrasi fisik dan adsorpsi kimia hadir sebagai solusi alternatif yang sederhana, efektif, dan ekonomis. Meninjau konteks ilmiahnya, secara teori, karbon aktif memang telah terbukti memiliki struktur pori yang luas dengan kapasitas adsorpsi yang tinggi untuk mengikat logam di dalam air. Namun, efisien penyerapan pada sistem kolom kontinu ini sangat bergantung pada waktu kontak air dengan medianya. Disinilah letak urgensi penelitian saya, karena optimasi mengenai ketebalan spesifik karbon aktif di dalam kolom multimedia masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu, pengaturan ketebalan media dan laju alir operasi menjadi parameter kunci yang krusial untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan batasan masalah tersebut, ada 3 rumusan masalah utama dalam penelitian saya ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi ketebalan karbon aktif terhadap efisiensi penurunan konsentrasi Fe. Yang kedua, bagaimana pengaruh urutan susunan media filtrasi terhadap hasil akhir proses. Dan bagaimana korelasi laju alir atau flow rate terhadap kinerja adsorpsi kolom. Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi penurunan Fe berdasarkan variasi ketebalan karbon, menentukan konfigurasi urutan media pengisi kolom yang paling optimal, serta mengevaluasi pengaruh kecepatan laju alir terhadap penurunan konsentrasi besi. Urgensi penelitian ini yaitu permasalahan Fe air tanah bersifat masif. Penggunaan metode filtrasi adsorpsi dengan optimasi ketebalan media sangat krusial untuk diaplikasikan di masyarakat secara mandiri. Untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan air tanah yang keruh dan berbau akibat besi, secara akademis, penelitian ini memberikan rekomendasi ilmiah mengenai desain kolom pengolahan air yang efisien. Mari kita tinjau mekanisme kerja dari sistem ini. Proses penghilangan besi di dalam kolom melibatkan fenomena adsorpsi fisik dan kimia. Ketika sampel air mengalir ke bawah, terjadi juga kontak dengan oksigen terlarut yang memicu oksidasi, mengubah ion besi terlarut menjadi bentuk endapan padat atau besi hidroksida. Endapan fisik ini kemudian tersalin oleh lapisan media, sementara ion besi yang tersisa diikat erat oleh situs aktif pada pori-pori karbon aktif melalui gaya tarik molekul.
Untuk membatasi dan mengarahkan jalannya eksperimen, rancangan penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel. Pertama, variabel bebas, yaitu parameter yang sengaja diubah-ubah mencakup ketebalan karbon aktif serta variasi laju alir umpan. Yang kedua, variabel terikat sebagai parameter respon, yaitu konsentrasi akhir besi pasca proses dan presentasi efisiensi penurunan besi. Yang ketiga, variabel kontrol yang dijaga tetap konstan meliputi diameter kolom PVC, jenis material media pengisi, dan urutan vertikal media di dalam kolom. Eksperimen ini menggunakan susunan multimedia filter terintegrasi, seperti yang tertera pada tabel. Komponen diisi oleh yang pertama itu kapas filter berukuran 10 cm. Fungsi utamanya sebagai penyaring awal partikel kasar atau kotoran. Yang kedua itu ada karbon aktif dengan ukuran 40-60 mesh. Fungsinya yaitu sebagai media adsorpsi utama logam besi. Yang ketiga ada pasir silika berukuran 0,5 sampai 1 mm, berfungsi untuk menyaring partikel halus dan endapan. Yang keempat ada zeolit berukuran 1-2 mm. Fungsinya yaitu untuk pertukaran ion dan penurunan logam. Dan yang terakhir yaitu kerikil berukuran 10-20 mm, berfungsi untuk media penyangga dan distribusi aliran. Nah, berikut ini adalah gambar skema kolom filtrasi adsorpsi yang saya rancang. Alat utama ini menggunakan pipa PVC schedule 40 berdiameter 8 cm dengan tinggi total 120 cm. Sistem pengaliran ini menggunakan metode downfall atau mengalir dari atas ke bawah memanfaatkan tekanan pompa konstan. Air sampel dialirkan secara kontinu memanfaatkan gaya gravitasi dari tangki umpan atas setinggi 50 cm melewati katup kontrol, disaring secara vertikal melalui susunan media. Di bawah alat ini dipasang keran pengatur atau ball valve untuk mengontrol debit aliran secara presisi sebelum sampel air hasil olahan diambil pada bagian outlet yang ditampung di bagian bawah dengan gelas ukur untuk dianalisis lajunya. Tahapan jalannya penelitian ini dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu tahap persiapan, meliputi pencucian seluruh media filter hingga bersih agar tidak mengotori sampel, serta perakitan fisik kolom PVC. Yang kedua, tahap penyusunan. Media disusun ke dalam reaktor sesuai urutan dan variasi ketebalan yang ditentukan. Yang ketiga, tahap running, di mana air sampel yang kaya akan logam besi dialirkan secara kontinu dengan laju alir konstan. Yang keempat, ada tahap analisis, yaitu pengambilan sampel filtrat untuk diuji kadar sisa konsentrasi besi menggunakan instrumen laboratorium. Data yang diperoleh dari laboratorium selanjutnya akan dievaluasi efisiensinya menggunakan rumus yang tertera di slide ini, yaitu dengan mencari persentase perbandingan antara selisih konsentrasi awal dan akhir terhadap konsentrasi awal. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif kuantitatif menggunakan grafik hubungan ketebalan versus efisiensi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan ketebalan optimum media, yaitu titik ketebalan yang menyeimbangkan antara efisiensi adsorpsi maksimal dengan stabilitas kinerja hidraulik aliran. Penelitian ini direncanakan berjalan selama 4 bulan. Bulan pertama difokuskan pada persiapan alat, bahan, dan perakitan kolom. Bulan kedua diisi dengan pencucian media dan pengkondisian awal sampel. Bulan ketiga merupakan tahap pelaksanaan eksperimen inti dan pengambilan data kuantitatif, sedangkan bulan keempat difokuskan pada analisis pengolahan data laboratorium serta penyusunan laporan akhir. Dalam menyusul proposal penelitian ini, saya merujuk pada beberapa acuan ilmiah utama, di antaranya adalah eh, penelitian dari Lubis terkait sintesis karbon aktif, serta beberapa rujukan jurnal lainnya yang tertera di
uh, slide. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan saya sekalian. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.